Halo, lift mana yang ke Panshi? Lift kedua di depan. Oke. Halo, apakah wawancara di sini? Ruangan rapat pertama di sebelah kanan setelah masuk. Apakah tadi yang terakhir? Ya, Halo, saya datang untuk wawancara sebagai asisten peneliti. Seperti ini saya baru tahu info wawancaranya. Belum sempat mendaftar. Saya sudah siap. nama kamu siapa? Nama saya Lin Shuang, S1 dan S2, lulusan Universitas Jiangsu jurusan Ilmu Komputer. Saya interupsi sebentar. Kamu lulus tahun 2015. Ya, Asisten peneliti di kami. Sekarang hanya menerima lulusan baru. Maaf, walaupun saya bukan lulusan baru, tapi saya sudah siap untuk berjuang bersama anak muda. Maaf, sial-sial malu banget. Gimana ini? Halo? Bisa bantu saya? Terima kasih. Gak apa-apa. Sebentar lagi harus presentasi di depan seluruh perusahaan. Kalau tidak ketemu kamu saya benar-benar malu besar. Gak apa-apa, ASI keluar saat menyusui itu normal. Saat saya menyusui, dengar bayi nangis di jalan dada langsung basah. Waktu hamil saya pikir setelah melahirkan selesai. Tapi setelah melahirkan baru sadar perjalanan panjang ini baru langkah pertama. Mana tahu hari-hari sulit masih di depan. Seharusnya sudah baik. Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. bro tolong tekan lantai 8. Dengar nggak CEO baru sudah dipilih. Siapa yang naik? Orang baru Gusu dari Pulio. Dan bos kita bilang asal dia mau datang. Syaratnya dia yang tentukan. Aku bilang ya orang yang sekolah di luar negeri buat gengsi. Banyak yang kulihat cuma nama doang. Aku rasa bos besar kali ini bakal buang-buang uang. Gusu. Shumen ibu sendiri yang datang menyambut. Kayaknya perusahaanmu cukup menghargai aku. Kita kan sudah berteman lama tentu harus kasih muka dong. Wah, terima kasih. Lagi pula aku cuma ikan kecil nantinya. Masih harus bergantung sama kamu CEO. Kamu terlalu merendah. Ayo bos besar menunggumu. Mama hari ini pelatih memuji kemajuanku. Mama lihat Kuo hebat. Yang dadah. Gogo sampai jumpa. Dadah. Halo. Halo, apakah ini Lin Shuang? Iya, ini siapa ya? Aku Ju Xiaoqing dari Pansi Menelepen untuk memberitahumu. Kamu sudah lulus tes awal asisten di Pansi Research Institute. Harap datang ke perusahaan untuk tes kedua sebelum jam 5 Aku sore ini. Aku kebetulan melihat resume di Departemen SDM. Itu alumni dari Jiangda. Sepertinya seangkatan denganmu. Cepetan server bermasalah buruan. Ayo. Apa ini ada apa sih? Klien mengadakan festival belanja karena terlalu banyak yang pesan. Server jadi down, mereka sudah begadang. Beberapa malam masih mencari solusi. Aku kasih tahu. Aku coba. Semua solusi sudah dicoba belum? Sudah.
Sebenarnya intinya masalah pemanasan. Sederhananya seperti di musim dingin, kita harus memanaskan mobil dulu. Kita langsung jalan aja. Tidak mempertimbangkan pemanasan, kalian lihat nanti. Data dari sistem monitoring saat ada lalu lintas besar, data kita datang bertahap. Tanpa pemanasan. Harus ambil sumber daya dari tempat lain, bikin sistem nggak bisa ngikut. Aku atur sumber daya buat cace pemanasan. Masalahnya kayaknya bisa selesai. Memang jago sih Gu. Setelah kamu pergi aku lihat dokumen yang kamu tinggalkan. Meski bukan lulusan baru, kamu punya kemauan dan potensi. Sangat cocok dengan kriteria Pansi dalam memilih talenta. Jadi aku kasih CV kamu ke bosku, yaitu Direktur Departemen HR baru bisa dapetin. Kesempatan buat kamu. Terima kasih. Kamu udah bantu aku, anggap aja ini balas budi. Ngomong-ngomong, buat interview kali ini CEO baru juga bakal hadir, kamu harus tampil yang terbaik. Oke, Semangat, ruang rapatnya di sebelah sana. aku pergi dulu. Lin Shuang ya? Duduk dulu. Baik. Jangan gugup, aku perkenalkan. Ini CEO dari Pansi, Pak Gu. Yang ini asisten pribadinya Shumen. Aku HVI dari Departemen HR. Kita cuma ngobrol santai aja. Jujur aja. Kasih tahu aja pendapat kamu. Baik. Aku lihat di CV kamu pernah memilih untuk meninggalkan karir demi merawat keluarga dan anak, jadi ibu rumah tangga. Sekarang aku mau tanya, apa alasan kamu memutuskan untuk kembali ke dunia kerja? Aku melakukannya untuk anakku dan juga untuk diriku sendiri. Aku punya anak perempuan namanya Xiao Pingguo. Dia sangat suka main hoki es. Dan juga punya bakat. Tapi meskipun begitu, ketika bicara tentang pemain hoki es, reaksi pertama kebanyakan orang adalah meragukan. Anakku juga sering nanya, dia bilang, "Mama, kenapa cewek nggak boleh main hoki es? Apa banyak hal yang cuma bisa dilakukan cowok?" Pertanyaan ini dia tanya berkali-kali dan aku juga jawab berkali-kali. Tapi kayaknya jawabanku belum bisa memuaskan hatinya. Aku tahu di usiaku sekarang, dengan gap karir yang cukup lama, ingin kembali ke dunia kerja bukan hal yang mudah. Kamu tanya kenapa aku melakukan ini? Dulu aku memilih untuk kembali ke keluarga, menemani anakku tumbuh. Hal itu tidak kusesali. Tapi sekarang aku ingin kembali menjadi diriku yang dulu. Karena aku ingin memberikan contoh yang baik untuk putriku, agar dia tahu bahwa perempuan juga bisa bebas dari belenggu, mengejar impian mereka sendiri. Aku berharap kebingungan putriku saat ini bisa menemukan jawabannya dari ibunya. Menurutku, meski pengalaman kerja Lin Shuang, ada beberapa kekurangan kita merekrut asisten. Pengalaman kerja bisa dikumpulkan perlahan-lahan. Shumen, aku tidak punya pertanyaan lain. Guzong, jadi maksud Anda? Menurut Anda algoritma pembelajaran mendalam lebih baik dari algoritma pembelajaran mesin di mana? Ada yang bilang pembelajaran mendalam adalah kotak hitam, beroperasi dalam kegelapan. Kurang bisa dijelaskan. Bagaimana pendapat Anda? Maaf, aku belum mempelajari lebih lanjut tentang teknologi pembelajaran mendalam ini. Tapi ini juga alasan aku ingin melamar sebagai asisten di lembaga penelitian. Karena di Pansi, aku bisa mendapatkan akses ke teknologi terkini. Jika memungkinkan, aku akan menyelesaikan tugas utamaku dengan sebaik mungkin, memperbarui teknologiku. Industri algoritma berkembang pesat. 4 tahun vakum bukanlah hal yang mudah untuk diisi. Maaf, orang seperti Anda yang dengan mudah menyerah pada karir dan impian tidak cocok untuk Pansi selanjutnya.
Dan yang paling aku benci adalah mereka yang memiliki keluarga baik, bakat baik, kesempatan baik tapi tidak tahu menghargai. Dan Anda adalah orang seperti itu. Video call dengan Mama. Mama, Kuo-kuo. hari ini nenek mengajariku membuat roti kukus. Lihat ini roti kukus kelinci yang kubuat. Kuo-kuo hebat. Mama, kamu menangis ya? Mama tidak menangis. Baru ada sebutir pasir masuk ke mata Mama. Kalau begitu Kuo-kuo akan meniupnya untuk Mama. Kuo-kuo tiup. Mata Mama tidak akan sakit lagi. Mama, matamu masih sakit. Sudah tidak sakit lagi, Kuo-kuo hebat. Kalau ada Kuo-kuo, Mama tidak sakit. Kalau begitu Kuo-kuo akan selalu bersama Mama. Yuk Kuo-kuo makan yuk ayo. Bye sama Mama. Baik, Kuo-kuo cium Mama dulu. Lin Xuang, kamu pikir kamu masih SMA ya? Kalau kesel terus ngumpet di sini kayak anak kecil aja. Guru sama istri guru nelpon kamu gak angkat, takut kamu kenapa-napa. Hampir aja lapor polisi. Kamu datang buat apa? Melihat aku jadi bahan tertawaan ya gimana? Asik ya? Lin Xuang yang selalu menindasmu. Sekarang jatuh terpuruk begini. Senang ya? Kamu paranoid kali ya? Pulang dulu aja deh. Apa yang aku bilang salah? Sekarang sok baik aja kamu dulu marahin aku. Lumayan heboh kan? Kalau yang kamu maksud soal interview, aku cuma ngomong sesuai fakta aja. Busuk, kenapa kamu meremehkan aku? Iya. Aku memang pernah menyerah pada mimpiku. Tapi itu karena aku gak punya pilihan lain, terpaksa. Keputusan yang aku buat gak semua orang bisa. Seperti kamu sendiri. Kamu bisa terus maju mengejar mimpimu. Di dunia ini selain mimpi ada juga tanggung jawab. Di hadapan tanggung jawab ini mimpiku sendiri. Gak ada artinya bisa aku kesampingkan. Iya, kamu benar. Keluarga dan karir gak bisa dijalankan bersamaan. Tapi kalau memang gak bisa dijalankan bersamaan, harus ada yang berkorban. Tahu gak apa itu berkorban? Yaitu gak rela. Tapi terpaksa. Udah ngapain ngomong ini sama kamu? Kamu cuma mesin kerja yang gak ngerti perasaan. Kamu gak mungkin ngerti keadaan aku. Aku sama sekali gak bermaksud meremehkan kamu. Kamu udah terlalu lama keluar dari industri ini. Memang gak sanggup kerja di Panshi.
Kamu udah terlalu lama keluar dari industri ini. Memang gak sanggup kerja di Panshi. Karena keluar dari industri. Jadi gak sanggup kerja. Terus-terus keluar dari industri. Ini lingkaran setan aja. Ini dia. Bulin ini paket Anda. Baik, terima kasih ya. Halo Xiaoqing, Lin Shuang, kamu sudah menerima kartu pendengar kuliah kan? barusan aku terima. Apakah ini dari kamu? Ya, dengarkan aku dulu. Teknisi lini depan di perusahaan Panshi. Setiap minggu mereka mengajar 2 hari di Universitas Jiangsu. Kamu bisa gunakan kartu ini untuk hadir sebagai pendengar. Nanti aku kirim jadwalnya. Xiaoqing, aku cuma membantu sedikit. Tapi kamu sudah banyak membantuku. Aku bingung bagaimana cara berterima kasih padamu. Ah, tidak perlu berterima kasih. Aku hanya merasa bahwa kita sama-sama wanita. Dan semuanya tidak mudah. Kalau bisa membantu, kenapa tidak? Ngomong-ngomong, kesempatan mendengarkan kuliah kali ini sangat penting, jangan sampai terlewatkan ya. Baik, terima kasih ya. Anak kecil yang masih minta tolong ibunya untuk memakaikan baju. Aku bukan anak kecil lagi. Baiklah, Kuo bukan anak kecil, ayo sendiri. Anak Xiaoping Kuo ini lebih bersemangat daripada yang aku kira. Juga ada bakat. Kalau mau tetap tinggal harus lihat lagi. Aku percaya pada Kuo. Xiaoping Kuo semangat ya. Sampai nanti. Kuo, ibu mau bicara sesuatu denganmu. Mulai minggu depan pelajaran hoki es setiap Rabu. Ibu tidak bisa menemanimu lagi. Kenapa? Oke, aku akan memberitahumu rahasia ini. Mulai minggu ini. Ibu akan pergi ke sekolah. Ibu juga mulai taman kanak-kanak. Betul, ibu juga masuk taman kanak-kanak. Baiklah, kalau begitu kamu harus belajar dengan baik. Sudah besar tapi masuk taman kanak-kanak. Agak memalukan. Ibu janji padamu pasti akan belajar dengan serius. Pergilah. Ayo pergi. Sebentar peluk dulu. Baik. Sudah penuh energi, pergilah. Baik. Untuk masa depan kita yang lebih baik, ibu pasti akan berusaha keras. Hubungan darah memang hal yang luar biasa. Melihat Xiaoping Kuo seolah melihat diri sendiri saat muda, berani dan teguh tanpa ragu. Terkadang anak seperti lampu dalam kabut, mengingatkan saya. Seperti apa seharusnya diri saya seperti saat ini. Mengasihani diri sendiri tidak berguna, saya harus segera mendapatkan pekerjaan dan menguasai inisiatif perceraian. Kurang satu nih. Sudah tahu. Saya sedang menjemput cucu saya. Saya bilang ya.
Anak saya sibuk bekerja. Menantu saya selalu pulang ke rumah mereka. Sibuk sepanjang hari. Kuo jalan lebih cepat dong. Baiklah, sampai jumpa. Kuo. Baik. Terima kasih semuanya. Halo Ibu. Lin Shuang. Kuo hilang. Saya juga tidak tahu dia lari ke Kapan itu mana. terjadi? Tolong gantikan saya sebentar. Bisa tanya saya. Lin Shuang naik mobil. Jiang 11 berhenti. Saya bilang ya saya sangat percaya padamu. Kamu malah bersekongkol dengan si Wei untuk menipu saya. Kamu tunggu saja. Apa maksudmu kamu mau menabrak saya? Si Wei tunggu saja saya bilang ya. Tidak akan ada hasil yang baik. Takut. Takut datang tabrak saya dong datang tabrak. Bukan mau menabrak saya ya tabrak dong. Saya bilang ya kalian berdua pasangan serakah. Kalian tidak akan mati dengan baik. Halo istri ada apa? Wei Ming Kuo hilang. Kirim lokasi kamu ke saya. Saudara tolong tanya satu hal ruang monitor pusat perbelanjaan kita. Di mana? Ruang monitor di lantai 2 basement. Baik, terima kasih ya. Ming gimana nih? Jangan panik aku lagi hubungi. Gimana? Lin Shuang aku bilang jangan jemput Kuo kan. Kamu maksa aku jemput Kuo sekarang begini deh. Kuo hilang. Jangan panik dong. Ada kabar belum? Barusan petugas bilang Kuo pergi sendiri. Aku juga mau cari di sekitar, kalau memang nggak ketemu kita lapor polisi. Bukan kamu bilang Kuo kan masih kecil. Dia bisa lari kemana jangan-jangan diculik. Orang jahat. Jangan ngomong sembarangan. Kasihan Kuo. Kita cari lagi kamu jangan panik dulu ya. Di dekat sini ada taman, aku pernah ajak dia main ke sana. Dia mungkin ke sana. Taman yang mana sih kamu pelan-pelan dong. Tante cantik, kamu teman baik mamaku ya. Dia bilang begitu sama kamu. Aku nebak. Wah, tebakan kamu salah. Kenapa sih? Mamaku kan pintar dan cantik. Dia mama terbaik di dunia. Dia punya anak perempuan yang super lucu. Mungkin tante nggak cukup baik ya. Kalau gitu tante cantik kasih nomor telepon. Kamu ke aku dong. Nggak usah deh, kita kan nggak kenal. Kalau gitu, kalau aku nanti hilang lagi, aku bisa telepon kamu. Kamu kasih tahu aku dong. Baik, aku bilang sekali kamu ingat ya. Cepat lihat mama cepat. Mama, Kuo. Kamu nggak apa-apa kemana aja? Mama kaget lihat dulu ada luka nggak? tante cantik yang anterin aku pulang. Barusan aku lihat Xiao Pingkuo sendirian di depan taman. Aku bawa dia ke sini. Terima kasih ya. Kuo. Cucu kesayangan nenek akhirnya pulang. Cepat biar aku lihat. Terima kasih. Wajahmu kotor kasihan sekali. Lihat kamu wajahmu kotor. Nenek, kamu menyakitiku. Mama tolong lebih lembut. Mama lembutlah kenapa kamu begitu. Kalian semua kenapa menyalahkan aku? Anak kecil itu larinya cepat. Aku mana bisa mengejarnya, aku sudah tua. Benar juga Lin Shuang, kalau hari ini, kamu yang jemput Kuo.
Kuo-kuo tidak akan hilangkan. Betul. Kalian berdua kurang-kurangilah. Lin Shuang, kenapa hari ini kamu tidak jemput anak? Kamu yang telepon kami, kamu datang paling akhir. Kamu pergi kemana? Aku susah payah bekerja di luar untuk menghidupi keluarga. Aku mau apa? Aku mau kamu jaga rumah ini, jaga Kuo-kuo. Kamu hal kecil saja tidak bisa. Kamu sangat mengecewakan. Jangan bilang begitu ke Mama. Kesalahan Papa. Papa tidak bilang lagi Kuo-kuo. Aku minta maaf-maaf. Hari ini aku memang punya tanggung jawab. Tapi Mama, kamu sudah janji jemput Kuo-kuo. Harusnya kamu lakukan kewajibanmu, bukan melemparkan tanggung jawab setelahnya. Wei Ming, kamu lihat. Ini bukan salahku, telepon datang. Aku tidak bisa tidak mengangkat. Aku hanya bicara sebentar, Kuo-kuo langsung lari. Sudah, jangan bicara lagi, pulang. Kalau kamu tidak biarkan aku jemput, ini tidak akan terjadi. Jangan bilang lagi benar-benar. Hidup seperti ini. Benarkah layak aku impikan? Jiang 11 pulang kerja. Baik, pulanglah. Paman, Xiao Zhang pulang. hati-hati di jalan, Paman. Pulang. Aku pulang dulu. Baik, sampai jumpa. Lihat meriam emasku ini. Siapa yang akan terpancing? Pintu tengah, lihat nggak, itu nggak kelihatan ya. Aku nggak kuat lagi, gini aja deh, kita main yang lain. Main mode biokimia aja ya, jangan main ini lagi. Tunggu bentar ya, tunggu beberapa menit. Kak! Ada apa? Aku lapar dikit, aku pakai HP kamu buat pesen makanan ya. Pakai HP kamu sendiri aja. HP aku habis baterainya. Password kamu berapa ya, aku lupa. Itu tuh tanggal lahir aku. Kak, makan burger nggak? Aku pesen burger. Malam-malam aku nggak makan, kamu aja yang makan. Oke, aku pesen ya. Kuo-kuo. Hari ini salah Mama. Mama hampir kehilangan kamu. Mama janji nggak akan terjadi lagi hal kayak gini. Terus Mama nggak sekolah lagi ya? Kuo-kuo mau Mama lanjut sekolah nggak? Pelatih San bilang bertahan itu kemenangan. Nggak boleh setengah-setengah. Mama, kamu selalu mau kabur dari sekolah. Kapan kamu bisa lulus dari TK ya? Oke deh, dengerin Kuo-kuo. Mama nggak akan setengah-setengah. Oke.
Hari ini Xiao Pingguo minta aku bilang terima kasih. Bilang ke Xiao Pingguo nggak usah terima kasih. Sama anggap aja aku ikut campur. Kamu urus aja Xiao Pingguo. Urusan aku nggak usah kamu urus. Aku nggak urusin kamu, aku cuma nggak mau Wei Ming menang. Kamu ngapain? Mobil yang jemput aku macet di jalan, aku buru-buru. Kamu bisa anterin aku ke Pansi nggak? Makasih ya. Kamu ini. Siapa bilang kalau searah harus anterin kamu? Ayo. Lihat. Kalau aku cancel sekarang bisa dikomplain. Silahkan turun. Pertama kita di sini aja nunggu. Kamu nggak bisa terima order. Kedua, harga mobil aku bayar, kita sama-sama senang. Bukan kamu nggak ngerti aturan ya? Turun dari mobil. Aku cuma bisa kasih waktu 3 bulan. Kalau data eksperimen nggak sesuai harapan, maka proyek ini dibatalkan, stop loss. Semua sumber daya ditarik, tim proyek bubar. Ya begitu. Ya ini semua topik yang akan dibahas di rapat hari ini. Iya kamu print semuanya. Aku mau lihat begitu sampai di kantor. Kalau pihak lain ada niat kerjasama, kita bisa pertimbangkan. Nggak ada musuh selamanya. Di saat yang tepat, musuh bisa jadi teman, Pak Sopir. Maaf, tolong AC-nya dikecilin. Terima kasih. Pak Sopir. Maaf Pak, sopirnya kurang ahli. Halo. Maaf ya sopir, saya ini dulunya pilot pesawat tempur. Iya. Sopirnya pesawat tempur. Saya umumkan konser besar jurusan ilmu komputer. Angkatan Arling Yiling Universitas Zhang. Sekarang dimulai. Pertama-tama dengan bangga kami persembahkan 10 penyanyi muda terbaik dari asrama 608, sekarang dijuluki Pangeran Garis Rambut Mundur. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian. Ayo cepat nyanyi, ayo. Cepat nyanyi. Putar musiknya. Ayo benar Xuanzi. Siapa lagi yang belum datang di sini? Pokoknya info kumpul-kumpulnya udah aku broadcast. Datang atau nggak tergantung waktu mereka. Kita udah 2-3 tahun nggak ketemu ya. Iya, aku sibuk banget. Kerja keras. Dengar-dengar Gusu juga udah balik ke Indonesia. Tapi dia nggak mungkin datang. Sekarang dia udah jadi CEO. Dengan kekayaan miliaran, beda jauh sama kita yang cuma pekerja. Beneran beda jauh? Kamu kangen dia ya, kamu kangen. Kamu bisa nyalain TV, lihat berita. Di situ ada dia. Gusu. Ya ampun, lama banget nggak ketemu. Teman sejati ya, sudah lebih dari 10 tahun. Masih ingat kita ya? Akhirnya muncul juga teman ini, kartu namaku. Teman ngapain kasih kartu nama sih? Sudah duduk dulu yuk. Iya. Ayo cepat duduk sini. Khusus buat kamu. Gusu, kamu masih ingat nggak? Waktu kuliah dulu, aku sering nyontek tugasmu. Kamu bilang sudah bertahun-tahun rambutmu. Kenapa masih bagus ya? Nggak juga sih. Ayo Gu, jago foto-foto dulu. Aku juga teman lama, malu-malu apa sih? Iya dong, ayo. Ayo edit.
Aku lihat dulu, aku lihat. Hari ini akhirnya ketemu nggak pulang sebelum mabuk. Lihat deh, lihat, aku nggak salahkan Lin Shuang. Lihat deh, Apa ini? tagihan hotel dan penginapan. Dari dulu aku bilang dia suka main-main di luar. Mungkin ini punya Ming Ming. Masa sih punya Ming Ming? Ditemukan di tempat cuci baju. Ming Ming kan nggak pernah cuci baju, pasti punya dia. Xuanzi, jaga dia jangan sampai kabur ya. Aku nyanyi dulu. Kebanggaan kelas, minum bareng aku dong. Nggak jago minum. Nggak minum, nggak menghargai ya. Kelas kita belum lengkap ya. Kelas kita gini deh nggak pernah lengkap. Lin Shuang mana? Kamu sih juara 2, hati masih belum lega ya? Dia mungkin di rumah jaga anak, kita udah ngajak berkali-kali. Setiap kali dia nggak muncul. Ayo, ayo Gu bos tersayang, ayo. Ambil dong. Kenapa nggak datang ke reuni teman sekelas? Aku nggak lihat ada info di grup. Gu bos, aku salut sama kamu udah janji reuni. Sekarang datanglah. Semua udah pada datang. Nggak deh, udah sibuk seharian. Kalau nggak bisa datang harusnya kasih tahu dulu. Agar waktu kita lebih efisien. Karena kamu kelihatannya santai, bantu aku jawab pertanyaan dong. Mari kita bicara dengan yang mana. Katakan pada mereka. Anda menghapus fungsi bersyarat dari baris ke-7, menempatkan parameter di baris ke-4 dan parameter di baris ke-8. Cobalah. Lalu bantu lihat ini lagi, terima kasih. Dasing Xiaowu sudah lihat? Xiaowu di sana. Terima kasih. Garis. Segera di mana? Xiaowu. Bantu adikku sebentar. Tugas ini untuk siapa? Gu selalu milikku. Program ini bagus. Mempertimbangkan penanganan pengecualian. Stabilitas sistem yang tinggi. Namun sayangnya tingkat kelulusan tidak cukup. Di bawah nilai katup yang kami berikan hanya mencapai tingkat kelulusan 96,5%, sekarang di pasar. Pelatihan optimasi ini lebih dari 98%. Gu selalu pertanyaan yang Anda katakan. Sebenarnya aku tidak bisa mempertimbangkannya. Sepenuhnya mempertimbangkan kelayakan. Dan setelah keseimbangan antara teknologi, aku memilih program ini sekarang. Latar belakang teknik pelatihan ini adalah di bidang keamanan lalu lintas. Dalam pertimbangan stasiun kereta api, ada banyak lalu lintas di bandara dan tempat-tempat lain. Bereaksi cepat untuk mencegah kelalaian. Tanpa secara signifikan meningkatkan anggaran proyek. Perhitungan perangkat keras terbatas, jadi saya pikir. Setelah memastikan tingkat pengakuan tertentu, prioritas harus diberikan untuk memastikan kecepatan Pengguna identifikasi. hanya ingin menggunakan kecepatan tercepat. Siapa yang peduli dengan tiket dengan stok terbatas? Logika teknis di balik produk Anda tidak sempurna. Tapi, Busu, bagaimana dengan Anda? Hanya sedikit kaku. Kecanduan teknologi benar-benar diabaikan. Kebutuhan pengguna yang paling dasar. jadi menurut Anda teknologi yang sempurna tidak ada artinya. Teknologi yang sempurna tentu saja masuk akal. Hal ini dapat digunakan untuk menulis disertasi untuk penelitian. Dapat juga memberikan dasar teoretis untuk teknologi canggih. Bagi para ilmuwan, teknologi bisa berupa sebuah makalah. Terobosan nilai penting.
tapi bagi sisi bisnis. Yang paling penting adalah kepraktisan. Jika tidak bisa menyatu dengan industri menjadi produk yang nyata, maka klien dan mitra akan menolak membeli. Algoritma harus mempertimbangkan masalah implementasi. Perusahaan memulai dari teknologi tidak masalah, tapi harus bisa dikombinasikan dengan baik dengan skenario aplikasi. Bicara teknologi tanpa aksi seperti membuat mobil di ruang tertutup, pasti akan gagal. Teknologi yang tidak bisa menghasilkan uang bukan berarti bukan teknologi yang baik, tapi saya percaya teknologi yang baik pasti bisa menghasilkan uang. Masalah ini sudah saya pikirkan selama 10 tahun. Dan sudah saya praktikkan berulang kali selama 10 tahun. Saya berasal dari latar belakang teknologi dan untuk waktu yang lama. Saya memang terbuai dalam teknologi yang sempurna dan merasa bangga. Tapi saya berharap teknologi melayani kebutuhan. Kita harus selalu menjaga persepsi langsung terhadap pasar luar, terhadap perubahan. Kemampuan penelitian yang luar biasa harus menjadi titik terang bagi batu karang, bukan area buta. Bulan-bulan ini kamu benar-benar belajar banyak. Dalam waktu singkat selain menguasai bahasa pemrograman komputer, Juga menutupi kekurangan dalam pembelajaran mendalam sebelumnya. sistem rekomendasi dan mempelajari mesin pembelajaran mendalam. Proyek eksperimen juga dilakukan banyak. Sepertinya kamu memang sudah bekerja keras. Bisa masuk ke laboratorium batu karang. Sangat penting bagi saya. Saya harap kalian semua bisa memberi saya kesempatan lagi. Guzong, Saya tidak punya masalah lain. Masalah saya masih masalah lama yang bagi kami batu karang. Juga yang paling penting yaitu, bagaimana kamu menyeimbangkan karir dan keluarga. Guzong benar. Yang disebut keseimbangan sebenarnya tidak ada. Itu hanya soal pilihan dan pengorbanan. Tapi sebelum mengakui fakta ini, saya ingin menjelaskan satu hal. Keluarga adalah tentang pilihan dan pengorbanan bersama, bukan hanya tanggung jawab seorang wanita. Semua anggota keluarga, bahkan anak-anak, harus mengambil tanggung jawab ini. Ketika semua anggota keluarga sudah mengambil tanggung jawab dan mulai berperan, jadi pengorbanan dan keputusan ini akan mengurangi konsumsi yang tidak perlu semaksimal mungkin. Dan membuat semua orang senang. Juga bisa dianggap mencapai semacam keseimbangan. Omonganmu tadi sangat masuk akal. Tapi yang kamu sampaikan hanya keadaan ideal. Sepertinya sangat sulit untuk dilaksanakan. Programmer adalah pekerjaan dengan intensitas tinggi, bahkan yang baru lulus kuliah. Karyawan muda pun kadang merasa tidak mampu. Jadi apa yang bisa kamu buktikan? Bahwa kamu mampu. Saya ingin menunjukkan sebuah tabel. Hari saya dimulai dari jam 6 pagi. Mandi dan ganti baju. Jam 6.20 saya siapkan sarapan dan bangunkan keluarga. Jam 7.15 antar anak ke TK. Jam 8 belanja di pasar. Jam 8.40 kembali ke rumah. Merapikan meja makan dan melipat pakaian. Juga mengurus pembayaran dan urusan luar. Sambil itu saya juga mendengarkan kuliah lewat HP. Jam 12 siang saya manfaatkan waktu makan siang untuk memesan kebutuhan sehari-hari. Jam 1230 makan siang selesai. Saya siapkan makan malam. Langsung antar ke kelas ekstra untuk memantau pelajaran bahasa matematika dan keterampilan seperti menggambar dan catur.
Jam 5 sore pulang dan masak. Jam 6 makan malam. Jam 7.30 saya memandikan anak dan menina bobokannya. Jam 9 malam saya merapikan ruangan lagi dan menyiapkan sarapan untuk besok. Jam 10 malam saya bisa belajar lagi 2 jam. Jam 12 malam saya mandi dan tidur. Ini hanya hari biasa saya selama beberapa tahun terakhir. Kalau ada anggota keluarga yang sakit atau tamu datang tiba-tiba, tabel ini akan jauh lebih rumit. Selain itu, selain manajemen waktu, beberapa tahun sebagai ibu rumah tangga juga membuat saya semakin ahli dalam statistik keuangan, memberikan dukungan psikologis untuk keluarga, serta kemampuan koordinasi di berbagai aspek. Semuanya mengalami kemajuan besar saya rasa. Intensitas dan kompleksitas pekerjaan saya, jika dibandingkan dengan kebutuhan pekerjaan programmer pemula, itu harus lebih dari cukup. Anda dalam wawancara dan ujian tertulis sebelumnya, peringkat skor adalah yang tertinggi. Jadi saya bisa melihat mesin komputasi Anda dan kompetensi teknik dalam pembelajaran mesin. Sangat solid. Apakah Anda masih memiliki masalah dengan Gu? Jika wawancara ini Anda masih belum lulus, Aku mulai mencari pekerjaan. Sebenarnya motivasinya sangat sederhana, hanya ingin mendapatkan gaji. Memilih untuk menjadi programmer juga karena bisnis lamanya bagus, tapi beberapa bulan ini tersandung. Aku mulai memikirkan yang dulu. Dalam status ibu rumah tangga, diri yang hilang karena identitas diri yang berlebihan. Jadi saya tidak bisa. Aku sudah memutuskan untuk bekerja di Rock. Akan menemukan jalan menuju aktualisasi diri. Lanjutkan. selamat bergabung dengan Laboratorium Rock. Semoga setiap hari nanti, aku bisa bersinar dan tidak diterangi. Jianghai, besok aku akan bekerja di Rock. Aku akan sedikit sibuk. Akan ada periode adaptasi. Jadi aku berbicara dengan Bibi Deng di komunitas kami. Sudah dinegosiasikan aku akan pulang terlambat. Dia akan membawaku ke Xiaoping Kuo. Terima kasih selama ini. Tidak apa-apa. Selamat Suster Lin Xuang. Tapi kemudian saya tidak bisa. Aku melihatmu setiap hari. Maksudku, jika kau tidak aman saat pulang kerja, aku bisa menjemputmu. Tidak, sekarang aku menyetir sendiri. Sangat nyaman. Anda membantu saya mengurus Xiaoping Kuo, saya sudah malu. Sebenarnya terkadang saya ingin mendengar suara Anda setiap hari. Sampai jumpa. Lihat saja, aku tidak punya arti lain. Aku juga tidak ingin. Jianghai. Aku benar-benar hanya membawamu sebagai teman biasa dan berharap Anda bisa menghormati kami. Batas sebagai teman biasa. Aku tahu. Ibu yang kau beli. Permen pelangi sudah dibelikan untukku. Tentu saja tugas dari Kuo. Mama pasti menyelesaikannya. Pergi, bagikan dengan teman-temanmu. Makan permen. Ini. Terima kasih. Kak Lin Xuang masih menganggapku seperti anak kecil. Kalau begitu tunjukkan sikap dewasa.
Weizong tidak makan? Kenapa serius sekali? Barusan aku telepon Mingbo, kamu yang menggantikannya. Cepat sekali ketahuan. Huang Jiayi. Ini kantor. Bukan tempat bermain-main. Aku tidak bermain-main. Aku benar-benar ingin belajar darimu perjalanan bisnis ini. Aku sudah lama mengajukan permohonan padamu. Tapi akhirnya kamu memanggil Mingbo. Alasan aku memilih Mingbo, ada dua alasan. Pengalaman kerjanya lebih banyak darimu. Kita pasti minum dan bersosialisasi saat perjalanan bisnis. Lembur dan pulang larut, dia seorang pria yang menemani aku. Lebih nyaman darimu. Ternyata Weizong juga melakukan diskriminasi gender di tempat kerja. Aku hanya. Jadi bukan karena aku tidak bisa melakukannya. Tapi kamu khawatir aku tidak bisa melakukannya. Aku akan membuktikan dengan tindakan nyata. Kekhawatiranmu benar-benar tidak perlu. Lagi pula kamu tidak punya pilihan lain sekarang. Mari kita fokus membahas proyek. Aku akan menyelesaikan masalah penipuan ini setelah kembali ke kantor. Makan dulu. Kita datang ke sini terutama untuk beberapa perusahaan lama di Jiangnan. Kamu kembali dan cari informasi, persiapkan dengan baik. Dan kita harus mengunjungi beberapa perusahaan. Beberapa tempat, semua rute. Mobil sudah diatur sebelumnya. Baik. Lin Shuang, selamat datang di Pansi memulai resmi karir programmermu. Terima kasih. Aku akan mengantarmu. Pansi Technology, didirikan pada tahun 2015 saat ini, adalah perusahaan perangkat lunak terkemuka di dalam negeri. Utamanya menyediakan database, alat dan aplikasi perangkat lunak, layanan dukungan konsultasi terkait. Kali ini tim yang kamu masuki berada di bawah pusat pengembangan, yaitu pusat penelitian dan pengembangan kami. Saat ini ada lebih dari 180 pengembang. Kamu tahu perusahaan kita selalu berfokus pada teknologi. Jadi pusat penelitian dan pengembangan ini adalah departemen langsung CEO. Ini adalah area kerja. Coba lihat, oh ya. Kamu perlu mengunduh perangkat lunak kerja ini dia. Engine adalah sistem kolaborasi internal Pansi, seperti komunikasi kerja sehari-hari dan cuti atau penyesuaian jadwal. Semua hal terkait kerja pada dasarnya bisa diselesaikan di engine. Kamu bisa memilih posisi dulu. Di sini yang hijau bisa dipilih. Kalau begitu saya pilih yang ini. Bagus, bisa, saya akan mengantarmu ke sana. Ini dia. Ini dia. Oke. Saya ada urusan lain nanti, kalau ada apa-apa cari saya ya. Semangat. Pahlawan wanita. Lin Shuang, halo. Posisi kerjamu ini berhadapan langsung dengan kantor CEO. Entah sedang bekerja santai atau kabur. Semuanya terlihat jelas, bisa merasakan. Perhatian jarak nol dari CEO. Ini adalah tempat yang terkenal sebagai lokasi Feng Shui terbaik di Pansi. Saya ambil air dulu. Rapat kebutuhan produk minggu depan. Semua proses sudah disinkronkan ke komputer kalian. Coba lihat sendiri, ikuti saja. Aturan dan regulasi masing-masing departemen, silakan koordinasi sedikit. Baik. Sudah jelas. Rapat selesai. Lin Shuang, rapat kebutuhan produk. Bicaranya cepat sekali, bisa dengar jelas? Untuk meningkatkan efisiensi mendapatkan informasi, sering dengar nanti terbiasa. Rapat selesai. Makan malam dan pijat fasilitas lembur perusahaan. Sayangnya tidak ada waktu untuk menikmati.
Maaf ya Tante Deng. Tidak apa-apa, sudah tidur nyenyak. Kalau begitu saya pergi dulu. Aku antar kamu, kamu hati-hati ya. Terima kasih. Maaf, maaf. Coba kamu arahkan ke backend. Arahkan ke backend. Ya, kamu lihat lagi. Tidak dirancang dengan baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kenapa ada masalah? Tidak ada masalah. Hari ini mungkin akan melelahkan. Kita harus mengubah rencana semalaman. Aku lihat klien itu sebenarnya tidak bermaksud bekerja sama dengan kita dengan tulus. Mengubah rencana hanyalah alasan. Tugas kita kali ini adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemampuan Fang You sudah terbukti. Ada begitu banyak klien di pasar, kita cari yang lebih mudah. Tidak bisa? Tidak ada klien yang mudah. Jiai, kamu anak orang kaya. Dari kecil selalu lancar. Tidak pernah merasakan kesulitan, mungkin kamu belum bisa mengerti kehidupan pekerja. Tidak apa-apa, semakin sulit sesuatu, semakin besar kepuasan saat berhasil, coba saja. Kalau begitu aku coba. 106. Mama orang tua Sing-Sing di lantai atas. Lagi bertengkar. Bukankah di buku dongeng dikatakan, setelah menikah akan hidup bahagia bersama-sama? Karena cerita dongeng dan dunia nyata berbeda. Terkadang orang suka menunjukkan sisi baik kepada orang lain dan menyembunyikan sisi buruk. Sebenarnya aku tidak suka sama sekali ayah naik jabatan dan naik gaji. Kenapa? Ayah semakin sibuk. Terkadang aku tidak bisa melihatnya. Selama beberapa minggu. Jiai, kamu kasih aku lihat data Xing Hui.
Pelajaran pertama. Apa semangat olahraga hoki es? Adalah kerja sama tim. Aku kira kamu sudah lupa tadi kenapa tidak mengoper bola. Ke Xiao Pingguo tidak menganggap Xiao Pingguo sebagai teman satu tim. Lalu apa artinya semangat tim? Pelatih bukan kami tidak ingin menganggap Xiao Pingguo sebagai teman satu tim. Aku juga mau ngoperin dia, tapi dia larinya lambat aku kuat. Takut nanti dia terbentur. Nanti dia nangis bilang aku ngebully. Pelatih kamu juga bilang, pertandingan kan harus menang. Nggak mungkin karena Xiao Pingguo cewek. Kita sengaja bikin dia senang kasih kalah. Aku nggak mau latihan sama Xiao Pingguo lagi, aku juga nggak mau. Latihan sama Xiao Pingguo lagi. Aku juga nggak mau, aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau. Sudah-sudah kalian berdua diam dulu. Kalian latihan 8 karakter 20 kali. Lin Shuang, sudah bisa adaptasi belum? Sedang berusaha adaptasi. Berbeda dengan yang kamu bayangkan, perusahaan besar butuh kecepatan. Melawan periodisitas lingkungan kerja. Juga relatif kompleks, jadi dalam waktu dekat. Kamu mungkin akan cukup susah. Nggak apa-apa, aku senang nggak takut susah. Ngomong-ngomong, kemarin kamu sama Lau Chai melaporkan masalah algoritma kuantitatif. Dia langsung forward email ke Kepala Departemen RD Pak Hi. Lalu CC ke aku. Bukan, aku nggak tahu dia. Kamu nggak perlu jelasin ke aku hari ini Pak Hi. Kebetulan lagi dinas di Beijing besok pas dia balik. Kamu pikir-pikir gimana mau jelasin ke dia? Kamu bilang Lau Chai itu kok bisa jahat banget sih. Aku normal aja kirim pesan pribadi laporkan masalah. Dia nggak bilang-bilang langsung forward email. Ini jelas-jelas bikin Pak Hi benci aku. Kalau nggak karena Shuman kasih tahu tadi, aku nggak bakal tahu. Aku dijadikan alat. Kamu kan masih baru di dunia kerja. Orang-orang anggap kamu gampang diatur. Tapi kamu juga sih orang baru di dunia kerja. Yang paling penting itu turun tangan kerja. Angkat kepala, lihat jalan. Kamu aja nggak bisa bedain arah, langsung nekat. Niat baik malah jadi korban. Kamu bilang kamu nggak kesel apa? Dulu waktu aku di ARK, nggak terasa sepenat ini. Waktu itu ARK masih tahap awal. Cuma ada beberapa puluh karyawan, sekarang Panshi. Ada puluhan ribu karyawan. Wajar saja ada yang dekat dan ada yang jauh, ada faksi dan kelompok. Ada hubungan kepentingan, itu hal yang sangat normal. Dunia kerja bukanlah dunia dongeng. Selain memiliki kemampuan dan kerja keras, juga perlu kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Cepat, bantu aku pikirkan lagi besok. Kepala Departemen RD Pak Hi akan kembali, apa yang harus aku katakan? Kamu masih mau ngomong apa lagi? Semakin banyak bicara semakin banyak salah. Sedikit bicara sedikit salah, tidak bicara tetap salah. Aku pasti mati. Tanganmu cepat tidak? Berdasarkan perjalananku kali ini ke Beijing untuk negosiasi proyek, aku semakin memahami kebutuhan klien nanti. Rekan yang bertanggung jawab atas proyek ini ikut aku. Kita rapat terpisah untuk membahasnya. Oke. Ada rekan yang mengirimiku email, mengeluhkan algoritma kuantitatif open source yang kinerjanya buruk. Jadi sebelum rapat aku sengaja menemui Kia, menjalankan algoritma itu. Dan ternyata masalah yang dikeluhkan dalam email itu tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi aku tidak tahu. Aku yang mengirim email ke Lau Chai. Tujuanku adalah untuk berdiskusi dengannya tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tapi Lau Chai lama tidak membalas email, jadi aku lembur. Dan akhirnya menyelesaikan masalah itu. Kalau dia melaporkan ini ke kamu, aku benar-benar tidak tahu.
Daripada mengeluhkan masalah, yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Pansy membutuhkan semangat kerja keras, seperti Lin Shuang. Tidak, aku hanya melakukan tugas pokokku dengan baik. Aku adalah orang baru. Prinsip kerjaku sangat sederhana, yaitu bekerja dengan tekun dan bersikap baik. Aku masih banyak kekurangan. Semoga rekan-rekan di masa depan bisa banyak memberikan masukan. Lau Chai. Kedepannya kalau ada masalah, jangan selalu berpikir untuk melempar tanggung jawab, lebih banyak gunakan otak. Oke, sampai di sini saja. Aku senang untukmu. Terima kasih. Selamat ya, kamu langsung terkenal. Kedepannya siapa yang ingin mengganggumu di Pansy mungkin agak sulit. Serius deh, untung ada kamu. Dulu sih, aku pikir kamu bisa sukses di dunia ini cuma karena. Tapi nggak nyangka kamu bisa ngadepin aturan tak tertulis di kantor. Juga jago. Aku harap di dunia kerja. Kamu nggak perlu tahu soal aturan tak tertulis ini. Ngehadepin sampah-sampah kecil di kantor. Aku punya 100 cara biar mereka nggak ada yang berani ganggu kamu. Takut. Mata kuliah hubungan antar manusia ini beneran lebih susah daripada mata kuliah jurusan. Di dunia kerja, banyak banget cerita soal tipu-tipu dan pengkhianatan. Tapi kamu tahu nggak? Yang paling dihormati itu orang kayak kamu. Yang beneran punya kemampuan positif dan selalu berkembang. Boleh juga Lin Shuang, performa kamu bagus. Hizong. Nggak kok, aku cuma ngelakuin apa yang bisa aku lakukan. Pas kamu dulu datang ke Jiangda buat dengerin kuliah, aku udah tahu kamu nggak biasa. Anda ingat aku pernah dengerin kuliah di Jiangda? Tentu denger dari Zhu Xiaoqing di HRD. Kamu diatur khusus sama Guzong buat dengerin kuliah. Aku diatur sama Gusu buat datang. Sudah, kalian lanjut aja. Hizong, hati-hati di jalan. Oke. Apa? Gusu ini gimana sih? Dia kan musuh kamu. Kenapa dia mau bantu kamu? Dan dia juga bantu aku. Jangan-jangan dia ada niat apa-apa sama kamu. Niat sama aku, gila ya? Aku punya apa yang bisa dia niatin? Cepetan pulang istirahat. Oke, Guzong. Aku belum selesai nulis. Aku udah simpan kok. Kalau ngantuk pulang aja, tidur, jangan buang-buang listrik di kantor. Listrik aja kamu urus, dengerin kuliah juga kamu atur. CEO kayak kamu ini terlalu banyak urusan deh. Kamu yang atur aku dengerin kuliah di Jiangda kan? Bukannya kamu paling gak suka sama aku? Kenapa kamu mau bantu aku? Aku bantu kamu karena dua alasan. Kamu adalah putri Bulin. Jasa Bulin padaku tak terbalaskan. Jadi aku hanya bisa membalasnya lewat kamu. Tapi ada alasan pribadiku juga. Sebenarnya alasan aku menjadi Gusu seperti sekarang ini, secara tidak langsung, adalah berkat kamu. Karena aku. Kamu adalah orang yang selalu ingin kususul selama masa kuliahku. Tapi tak pernah bisa kususul. Selama 7 tahun aku hidup dalam bayang-bayangmu. Tahu tidak, untuk bisa menyusulmu. Aku pergi kuliah ke Amerika. Setiap hari aku habiskan waktu di perpustakaan dan laboratorium. Setelah memulai bisnis, kantor pun jadi rumahku. Hanya dalam 2 tahun perusahaan rintisanku
telah menjadi unicorn di industri ini. Bahkan ketika aku menerima tawaran dari Pansi dan kembali ke dalam negeri, sebagian besar alasannya adalah karena aku ingin bertanding lagi denganmu. Sekarang bagaimana denganmu? Aku sudah membayangkan berbagai kemungkinan pertemuan kita. Tapi tidak pernah terbayangkan yang seperti ini. Kamu pernah baca novel silat? Maksudnya apa? Aku sudah berusaha keras menguasai ilmu silat tingkat tinggi, hanya untuk bisa bertanding lagi denganmu. Sekarang, perasaan kesepian karena tak ada lawan, aku sudah mengalaminya. Alasan aku membantumu adalah karena rasa hormatku pada lawan lamaku. Tentu saja aku juga berharap mungkin suatu hari nanti kamu bisa memiliki kemampuan untuk bertanding denganku lagi. Terima kasih. Tapi aku saja masuk ke Pansi dengan susah payah. Jarak untuk menjadi lawanmu masih sangat jauh. Kurasa harapanmu itu akan sulit terwujud. Tidak apa-apa. Ada untung ada ruginya. Baiklah. Melihat lawan lamaku sekarang bekerja dengan rajin, setiap hari mengerjakan tugas untukku. Juga merupakan kenikmatan yang spesial. Sayangnya perasaan ini, seumur hidupmu kamu tidak akan merasakannya. Kalau sudah tidak kuat cepatlah pulang istirahat. Tapi kalau target tidak tercapai gaji tetap akan dipotong. Akurasimu selalu tidak bagus, cepatlah pulang istirahat. Jangan begadang, ingat umur kita sudah tidak muda lagi.